Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhayati, NIM 2281130725 dari Program Studi PJJ PAI. Yang terhormat, Ibu Dosen Pengampu, Ibu Melatun SPD MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal dengan judul Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Model Multimedia Learning dan Model Konvensional terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran fikih waktu haraf kelas 7A MTS Al-A'raf Kabupaten Sintang semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Adapun latar belakang yang saya ambil yakni dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin berkembang pesat. Salah satu inovasi yang muncul adalah model pembelajaran berbasis multimedia learning. Model ini memanfaatkan kombinasi teks, gambar, audio, dan video untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Di sisi lain, model pembelajaran konvensional yang lebih tradisional masih banyak menggunakan berbagai penerapan di sekolah. Model ini biasanya didominasi oleh metode ceramah dengan sedikit penggunaan media pembelajaran. Penerapan model pembelajaran yang tepat sangat penting dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, perbandingan antara model pembelajaran berbasis multimedia learning dan model konvensional menjadi relevan untuk diteliti, khususnya dalam konteks mata pelajaran fikih waktu haraf. Mata pelajaran ini mengajarkan konsep dasar tentang kebersihan dan kesucian yang merupakan bagian penting dari praktik keagamaan sehari-hari di Islam. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pembelajaran mana yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 7A MTS Al-A'raf Kabupaten Sintang. Dengan memahami efektivitas kedua model ini, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai metode pengajaran yang sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Konteks penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 kelas 7A MTS Al-A'raf Kabupaten Sintang. Pemilihan mata pelajaran ini sebagai fokus penelitian didasarkan pada pentingnya pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latar belakang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan metode pengajaran di sekolah. Rumusan masalah yang saya buat, yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis multimedia learning dalam mata pelajaran fikih waktu haraf di MTS Al-A'raf sempurna. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran fikih waktu haraf di MTS Al-A'raf sempurna. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fikih antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran berbasis multimedia learning dan model konvensional? Tujuan penelitian, mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis multimedia learning dalam mata pelajaran fikih di MTS Al-A'raf. Juga mengetahui penerapan model pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran fikih di MTS Al-A'raf Sempurna. Yang ketiga, menganalisis perbedaan hasil belajar fikih antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran berbasis multimedia learning dan model konvensional. Landasan teori yang saya ambil, yang pertama, teori kognitif multimedia learning dikemukakan oleh Richard L. Mayer. Teori ini menjelaskan bagaimana orang belajar dari kata-kata dan gambar. Menurut Mayer, penggunaan multimedia dapat meningkatkan pembelajaran jika elemen-elemen tersebut dipadukan dengan tepat. Yang kedua, teori pembelajaran behavioristik. Teori ini menekankan pada pembelajaran melalui
pengulangan dan penguatan. Dalam konteks pembelajaran konvensional, pengulangan melalui ceramah dan latihan soal diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar merujuk pada perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain motivasi belajar. Tingkat motivasi peserta didik sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran baik dalam model multimedia maupun konvensional. Gaya belajar. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditory, dan kinestetik yang dapat mempengaruhi beberapa baik mereka menyerap informasi. Mata pelajaran fikih bab tohara. Dalam konteks mata pelajaran fikih khususnya bab tohara penting untuk memahami konsep-konsep dasar seperti bersuci, wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Pembelajaran yang efektif dalam bab ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya kebersihan dalam Islam. Objek penelitian yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia seperti video, animasi, dan simulasi. Yang kedua, pendekatan tradisional yang menggunakan metode ceramah, buku teks, dan penjelasan lisan dari guru dalam menyampaikan materi. Jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian eksperimental. Tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di Madrasah Sanawiyah Al-Arab Tempunak, Kabupaten Sintang. Periode penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli 2024 sampai Desember 2024. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data demografi siswa dan persepsi mereka terhadap pembelajaran. Yang kedua, tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konteks fikih yang diajarkan. Hasil penelitian. Kelompok eksperimen menggunakan metode pembelajaran berbasis multimedia learning. Yang kedua, kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Durasi semester ganjil dalam pelajaran 2024-2025. Instrumen penelitian hasil tes belajar dirancang untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap bab tohar. Hasil penelitian, rata-rata nilai kelompok eksperimen 85 dan rata-rata nilai kelompok kontrol 78. Temuan utama. Yang pertama, peningkatan pemahaman kelompok yang menggunakan model pembelajaran berbasis multimedia menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang kedua, keterlibatan peserta didik pembelajaran berbasis multimedia meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, efisiensi waktu. Model multimedia memungkinkan pemahaman materi dalam waktu yang lebih singkat. Hasilnya, keunggulan model multimedia. Model ini menawarkan keunggulan dalam hal visualisasi materi yang mempermudah peserta didik dalam memahami konsep abstrak seperti yang terdapat dalam bab tohara. Yang kedua, keterbatasan. Keterbatasan infrastruktur dalam akses terhadap perangkat teknologi dapat menjadi tantangan dalam penerapan model multimedia secara luas. Hasil atau kesimpulan yang saya berikan, pembelajaran berbasis multimedia learning terbukti lebih efektif dibandingkan model konvensional dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih bab tohar. Diharapkan penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.